Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga dengan izin Allah alhamdulillah di subuh yang mulia ini Allah izinkan kita melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju Masjid Ar-Rahman yang mulia ini, dengan tujuan kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan kita selaku orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut seorang ulama besar yang bernama almarhum Buya Hamka, beliau mengatakan, apabila kamu ingin membuktikan masih banyak atau tidak orang-orang yang beriman di lingkunganmu, maka saksikanlah tatkala mereka itu menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di masjid. Namun ketika kamu ingin membuktikan masih banyak atau tidak umat Islam di dunia ini, maka saksikanlah ketika mereka itu melaksanakan salat hari raya Idul Fitri dan salat hari raya Idul Adha. Alhamdulillah, jumlah kita di rumah Allah pada subuh yang mulia ini adalah lumayan banyak, membuktikan kita orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan keharibaan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong kepada umat yang tetap istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang kami hormati Bapak Ketua BKM Masjid Ar-Rahman dan seluruh unsur pengurus di masjid yang mulia ini, kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Bapak Ketua BKM dan seluruh unsur pengurus dan seluruh jamaah mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua kami, Bapak Ketua kita, Ketua Majelis Dakwah Islamiyah Kota Medan, yakni Bapak Dr. Andes Haji Mefran Lubis, Magister Manajemen. Kemudian para ustaz yang hadir pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang saya hormati, sebagai tausiah singkat pada kesempatan ini, karena ini adalah hari Jumat. Hari Jumat ini mungkin hari kerja buat kita semua. Saya memberikan judul yaitu tentang takwa. Ketika kita berbicara masalah takwa, orang-orang yang takwa itu adalah muttaqin. Apalagi kalau kami kaum laki-laki muda sekalian, kami hampir setiap satu kali dalam satu minggu kami ada himbauan untuk bertakwa kepada Allah, yakni ketika menunaikan ibadah salat Jumat. Karena himbauan kalimat takwa kepada jamaah adalah merupakan salah satu daripada rukun khutbah. Nah, banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, andaikan kita tergolong kepada orang-orang yang muttaqin. Salah satu ayat yang sering kita baca, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran pada surat At-Tolak, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah,
hormati, ketika kita berbicara masalah atau problem dalam kehidupan, setiap manusia pasti pernah mengalami sebuah masalah. Namun bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan selalu solusi. Selalu Allah berikan jalan keluar ketika ia menghadapi sebuah persoalan hidup. Terkadang dari persoalan itulah dia mendapatkan keberkahan. Setiap ada pertanyaan selalu ada jawaban. Lain dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, lain dengan orang-orang yang senantiasa jauh dari Allah. Terkadang orang-orang yang jauh dari Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika menghadapi permasalahan, terkadang inilah yang membuat dia frustasi. Namun bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ketika ia menghadapi sebuah permasalahan, Allah berikan solusi. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, senantiasa Allah berikan rezeki dari arah yang tiada ia sangka-sangka sebelumnya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin yang saya hormati, ada pun yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini di dalam Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 134 dan 135. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan ada 4 ciri orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Adapun yang pertama, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dalam ayat ini, alladzina yunfiquna bisyarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa mau menafkahkan hartanya baik di kala sempit maupun di kala lapang. Hobinya senantiasa bersedekah. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, orang-orang yang suka bersedekah itu yang pertama Allah berikan keberkahan hidup. Jangan kita menganggap ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, ketika kita berwakaf, harta kita akan berkurang, tidak. Tapi dari harta itu Allah berikan keberkahan. Dengan ini Bapak dan Ibu, kita mungkin sering membahas sejarah. Ada sebuah kisah yang terjadi di zaman Bani Israel. Di zaman Bani Israel itu ada sepasang suami istri yang suaminya ini hanya bekerja penjual kafur dan istrinya itu hanyalah seorang ibu rumah tangga. Tapi kebiasaan suaminya ketika ia berjualan, rata-rata setiap hari ia dapat 1 dirham. Dari yang 1 dirham ini, kebiasaan yang ia lakukan, dari yang 1 dirham ia sedekahkan separuh, dan separuh lagi inilah kebutuhan keluarga dan untuk modal ismah itu untuk berjualan. Suatu ketika setelah ia berjualan, dia dapat 1 dirham. Tahu-tahu di tengah perjalanan hendak mau pulang, ia lihat ada 2 orang yang serius berantem, hampir bunuh-bunuhan. Maka suami ini mendatangi 2 orang yang hampir bunuh-bunuh. Dia mengatakan, kenapa Anda berantem? Maka orang yang berantem ini mengatakan, dia sudah berhutang dan dia hari ini dia berjanji untuk melunasi hutang. Dan ketika saya tanya, dia mengatakan saya belum ada uang. Dia tanya satu lagi, kenapa Anda tidak mau bayar hutang? Bukan saya tidak mau bayar hutang, saya mau bayar hutang, tapi saat ini saya tidak punya uang. Jangankan untuk bayar hutang, untuk uang saya bawa ke rumah, untuk belanja anak dan istri saya tidak punya, katanya. Maka kemudian seorang suami tadi mengatakan, berapa hutangnya? Hutangnya 1 dirham. Udah, yang 1 dirham ini saya bayar, hutangnya selesai, ubah. Padahal itu bukan saudaranya, itu bukan sahabatnya, dia tidak kenal, tapi dia telah menyelamatkan dari pembunuhan. Setelah itu kembali yang pulang ke rumah. Ya, biasanya kita Bapak dan Ibu, ketika sang suami pulang ke rumah, tentu kalau dia istri yang soleha, dia sambut suaminya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ia sediakan anu, ia sediakan makanan, kemudian ia tanya, bagaimana nasihat hari ini Bang, kalau bahasa kita. Alhamdulillah, penjualan dapat 1 dirham, tapi uangnya telah saya sedekahkan. Karena ketika saya hendak pulang, tadi ada 2 orang yang berantem serius, hampir mau bunuh-bunuhan. Untuk menyelamatkan nyawa, saya berikan 1 dirham sebagai pelunas hutang. Maka sang istri berkata, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, orang sederhana kita masih bisa kita bersedekah
bahkan menyelamatkan nyawa. Luar biasa. Kemudian keesokan harinya tidak ada lagi bahan atau kapuk yang mau dia jual. Maka sang istri tadi mengumpulkan bekas-bekas kapuk yang telah bercampur tanah, ia sapu. Kemudian keesokan harinya ia kembali jualan. Dari pagi tidak laku, siang tidak laku, sudah menjelang sore bahkan sudah menjelang malam. Maka kapuk yang bercampur tanah yang hendak ia jual tidak laku. Karena sudah hampir putus asa, ia kembali ke rumah. Di tengah perjalanan jumpa dengan seorang nelayan. Yang nelayan ini dia berjual ikan. Yang biasanya ikannya laris, ketika itu ikan yang ia bawa hampir busuk gak laku. Ketika mereka berjumpa, Anda bawa apa? Saya cuma bawa kapuk gak laku. Saya juga bawa ikan yang biasanya laris, ini ikan sudah hampir busuk gak laku. Mereka musyawarah sepakat, bagaimana kalau kita barteran saja? Yang ikan saya berikan buat Anda, kapuk buat saya. Kemudian seorang suami tadi kembali ke rumah. Cemana jualan hari ini, Pak? Jualan nggak laku, tapi di tengah perjalanan saya jumpa dengan seorang nelayan. Dia mau jual ikan, bukannya nggak laku, sudah hampir busuk. Maka kami berterap, ini tolong masakan, saya sudah lapar. Ketika seorang istri tadi membelah perut ikan, maka di dalam ikan itu terpancar saya. Ternyata di dalam perut ikan itu terdapat intan mutiara yang harganya sangat mahal. Ketika ia panggil suami, Pak atau Mas atau Pi atau Buya, apa ini di dalam ikan ini ada intan mutiara, harganya sangat mahal. Subhanallah. Keesokan harinya sang suami tadi pergi ke pajak atau pergi ke pasar. Yang ia jumpai adalah seorang toke besar. Maka ketika toke itu melihat, ini barang bagus, ini barang mahal, ia perhatikan yang bawa intan mutiara ini adalah orang biasa. Bajunya compang-camping, dia tidak punya jas, tidak pakai jasi, tapi barang ia bawa ini adalah harganya sangat mahal. Maka seorang toke tadi mengatakan, ini barang bagus, ini barang mahal. Saya tidak punya uang untuk membawa barang yang Anda bawa. Yang bisa saya bayar hanyalah 40.000 dirham. 40.000 dirham. Tapi andaikan saya bayar belum cukup dengan barang yang Anda bawa. Biasanya Bapak dan Saudara hadirin, ketika dia tidak punya uang, apalagi zaman sekarang ini kita lihat dia mau menipu, tapi karena dia orang baik dipertemukan oleh Allah dengan orang baik. Maka toke tadi mengatakan, saya tidak mampu membeli barang yang Anda bawa. Silahkan Anda pergi ke sana orang-orang yang lebih kaya. Ketika ia menjumpai toke yang kedua, ya Allah, ini barang bagus, ini mahal, saya tidak bisa membeli karena andaikan saya beli, saya hanya bisa 2 kali lipat dari yang tadi, 80.000 dirham. Kemudian dia pergi ke pasar toke yang satu lagi mengatakan, ini barang bagus, harganya mahal, dan saya hanya bisa membeli 3 kali lipat dari yang tadi, berarti 120.000 dirham. Setelah terjadi transaksi, sang suami tadi pulang ke rumah, kemudian uang ini ia bawa, maka istrinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hendak mereka tidur, maka datanglah seorang pengemis mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau bahasa kita, saya minta sedekah. Kebiasaan yang dilakukan suami tadi, Bapak dan Ibu, ketika ia punya penghasilan, maka separuh dari penghasilan yang ia punya, ia sedekahkan separuhnya. Maka ketika datang pengemis tadi mengatakan, saya minta sedekah, yang dari 120.000 dirham tadi ia sedekahkan separuhnya, berarti 60.000 dirham dia sedekahkan. Setelah dia sedekahkan, tidak lama kemudian pengemis tadi kembali mengetuk pintu. Assalamualaikum. Ternyata yang datang itu bukanlah seorang pengemis, yang datang itu adalah seorang malaikat, hanya menguji bagaimana keimanan ketika Allah telah memberikan nikmat kepadanya. Yang ia sedekahkan hanyalah 1 dirham, tapi balasan yang Allah berikan adalah berlipat ganda. Maka oleh sebab itu, orang-orang yang senantiasa hobi bersedekah,
ketika telah meninggal dunia dia masih berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan engkau kembalikan saya ke dunia atau engkau tunda kematian saya, maka yang ia lakukan hanya satu, Bapak dan Ibu, bersedekah. Kenapa? Sangat luar biasa balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersedekah. Apalagi kita datang ke masjid, ya, pelaksanaan ibadah salat subuh adalah salat yang langsung disaksikan oleh malaikat. Kita datang ke masjid, maka ketika kita salat subuh kita bersedekah, di sini ada kotak, dan ketika itu kita berdoa kepada Allah. Tatkala kita berdoa disaksikan oleh malaikat, andaikan malaikat mengaminkan apa yang kita doakan, pasti doa itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam sebuah hadis, ketika mati anak Adam itu maka akan terputuslah amalnya kecuali 3. Salah satu di antaranya adalah sedekah jariyah. Kemudian yang terakhir adalah seorang anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Namun ketika kita beranjak kepada yang ketiga ini, anak yang soleh ini pun ada batasannya, ada kadaluarsanya. Ketika ia hidup memang ia mendoakan kedua orang tuanya, tapi ketika ia telah dipanggil oleh Allah, ketika ia telah meninggal di dunia, tentu tidak ada yang mendoakan. Tapi yang namanya sedekah jariyah, kita berinfak ke masjid yang mulia ini, selama masjid ini dimanfaatkan untuk beribadah, maka selama itu pula kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda ciri orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya baik di kala sempit maupun di kala lapang. Kemudian yang terakhir, kita baca dalam sebuah sejarah seorang sahabat yang sangat kaya raya yang bernama Abdurrahman bin Auf. Yang Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang sahabat yang sangat kaya, dan Abdurrahman bin Auf ini dia ingin menjadi orang miskin tapi tidak diizinkan oleh Allah. Suatu ketika Rasulullah bercerita kepada sahabat, saya bermimpi, kata Rasul, saya lihat kiamat sudah terjadi. Sahabat sebut yang sedikit masuk ke dalam surga, tapi yang anehnya, kata Rasul, saya tidak melihat yang namanya, siapa tadi namanya, Bu? Abdurrahman bin Auf. Yang terakhir saya lihat Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam surga, tapi orang yang paling terakhir, katanya. Ketika itu Abdurrahman bin Auf kaget, kok bisa? Padahal dia orang yang sangat soleh, ahli ibadah, dekat dengan Allah, dermawan. Kemudian suatu ketika ia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah ini masih bisa dirubah, Rasul? Bisa, kata Rasul, ini adalah mimpi. Kemudian Abdurrahman bin Auf senantiasa berpikir membuat suatu cara bagaimana akan saya menjadi orang yang paling miskin. Karena kata Rasul penyebabnya dia terlalu kaya. Karena ketika Allah memberikan kepada kita harta, Rasulullah mengatakan tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba sebelum ditanya tentang apa hal. Yang 3 pertanyaannya satu, tapi kalau sudah pergi kepada harta, sudah masuk ke dalam harta, pertanyaan ada 2, dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan. Kembali kepada kisah Abdurrahman bin Auf tadi. Setelah perang Tabuk, Bapak dan Ibu, maka kurma milik para sahabat ketika itu kusut. Bahkan mata pencaharian di Makkah ketika itu adalah menjual kurma. Maka para sahabat sudah pening, ya Allah, apa yang akan saya jual? Penghasilan cuma dari kurma, bagaimana saya bisa menafkahi keluarga? Kabar itu sampai kepada Abdurrahman bin Auf. Maka ketika itu Abdurrahman bin Auf memutar kepalanya. Dia jual semua aset kekayaannya, kemudian ia beli kurma itu dengan harga yang sangat mahal. Walaupun kurma itu busuk, tapi ia beli dengan harga yang sangat mahal.
kali lipat dari harta yang dia beli. Akhirnya Abdurrahman bin Auf dia senantiasa berusaha menjadi orang yang paling miskin, tetapi Allah tidak mengizinkan dia menjadi orang miskin, malahan hartanya semakin bertambah. Yang akhirnya Bapak dan Ibu, ketika kita baca hadis yang sahih, ya sahabat-sahabat yang masuk ke dalam surga, yang dijamin Allah masuk ke dalam surga, termasuk diantaranya Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan termasuk salah satu diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Maka oleh sebab itu, andaikan kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, orang-orang yang Allah berikan rezeki dari arah yang tiada kita sangka-sangka, orang-orang yang Allah jamin mendapatkan keberkahan, jadilah kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ambillah oleh kamu bekal, sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda dan ciri orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya baik di kala sempit maupun di kala lapang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang tua hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena waktulah ya yang memisahkan kita. Tadi saya dikasih waktu jam 6:15. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di waktu kita berjumpa kembali. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana